Apa kabar? Bertemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan video materi mengenai sintaksis, konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Anggota kami terdiri dari Aisyah Indraningrum Putri, Catarina Lydia Manafe, Dika Kurniawati, Ines Fatmala Dewi, Muhammad Afi Adani, dan Rizky Dwi Puspasari. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Struktur internal kalimat terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat. Frasa merupakan objek kajian sintaksis terkecil yang merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk pola kalimat. Contohnya, pisang goreng, sangat pandai, tikus nakal, bayi sehat, dan lain-lain. Kemudian klausa adalah objek kajian sintaksis di mana di dalamnya ada unsur predikatif, namun tidak memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Lalu kalimat merupakan objek kajian sintaksis terbesar, minimal terdiri dari satu klausa, mengandung tanda baca, baik itu titik, seru, maupun tanya, diawali huruf kapital, dan mengandung intonasi akhir. Jenis frasa berdasarkan kelas. Frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Frasa verbal terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu frasa verbal modikatif, contohnya pasti belajar. Frasa verbal koordinatif, contohnya mencuci dan menjemur. Frasa verbal apositif, contohnya tidak menoleh. Kemudian frasa adjektifal merupakan kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan, seperti agak, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Contohnya, tampan nian kekasih barumu, Sri Kandi cantik ayu rupawan, aman tentram, dan lain-lain. Kemudian frasa nominal merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nominal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu frasa nominal modikatif, contohnya gadis nihil, bulan kedua, dan lain-lain. Frasa nominal koordinatif, contohnya dunia akhirat, langit bumi, dan lain-lain. Lalu frasa nominal apositif, contohnya kota terbesar. Frasa adverbial adalah frasa yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contohnya adalah sangat pandai, hampir baik, pandai sekali, dan lain-lain. Kemudian frasa pronominal, yaitu frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Contohnya adalah kami semua, aku dan kau, dan lain-lain. Kemudian frasa numeralia adalah frasa yang dibentuk dengan kata bilangan. Contohnya adalah 20 ekor, 15 orang, 34 biji, dan lain-lain.
frasa interrogativa koordinatif, yaitu frasa yang berintikan pada kata tanya. Contohnya, jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. Kemudian, jawaban mengapa atau bagaimana merupakan penanda jawaban predikat, dan lain-lain. Frasa demonstrativa koordinatif adalah frasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan. Contohnya adalah baju ini atau itu sama saja. Frasa proporsional koordinatif, yaitu frasa yang dibentuk dari kata depan dan tidak saling menerangkan. Contohnya, dari dan ke Bandung, dari, oleh dan untuk rakyat, dan lain-lainnya. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contohnya, pisang goreng, rumah itu besar, bayi itu sehat, ayah saya hitam. Klausa kalimat majemuk setara. Setiap klausa memiliki kedudukan sama. Dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Apabila satu klausa dihilangkan, klausa lainnya masih bisa berdiri. Contoh, Cindy membaca novel dan adiknya bermain catur. Kedua klausa di atas tidak saling menerangkan. Kedua, klausa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Contoh, orang itu pindah ke Kalimantan setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. Kedua klausa saling berhubungan, terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Ketiga, klausa gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Pada klausa ini terdiri dari tiga klausa atau lebih. Contoh, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Dia pindah ke Jakarta sebagai klausa utama. Setelah ayahnya meninggal sebagai klausa sematan. Ibunya kawin lagi sebagai klausa sematan. Sehingga dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal merupakan kalimat majemuk bertingkat. Ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi merupakan kalimat majemuk setara. Kalimat merupakan suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Nah, ciri-ciri kalimat diawali huruf kapital. Kedua, diakhiri tanda baca titik, tanya, atau seru. Ketiga, mengandung pikiran yang utuh. Keempat, mengandung urutan logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Disusun dalam satuan menurut fungsinya. Sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri subjek yang pertama, jawaban apa atau siapa. Kedua, dapat didahului oleh kata bahwa. Ketiga, dapat disertai kata ini atau itu. Keempat, berupa kata atau frasa benda. Lalu ada predikat. Predikat adalah unsur yang menjelaskan atau membicarakan pokok kalimat atau subjek. Ciri-ciri predikat yang pertama, umumnya diisi oleh kata verba atau frasa verba. Kedua, dalam kalimat susun biasa, predikat berada di belakang subjek. Ketiga, jawaban mengapa, bagaimana. Keempat, didahului kata adalah, ialah, yakni, dan yaitu. Lalu ada objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif
Mengisi predikat dalam kalimat aktif. Ciri-ciri objek yang pertama berupa nomina atau frasa. Kedua, ada langsung di belakang predikat yang diisi oleh verba transitif. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber, dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. Yang kedua, pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dwitransitif pengisi predikat seperti ayah memberikan adik mainan. Yang ketiga, pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. Keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Ciri-ciri keterangan. Yang pertama, umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Yang kedua, dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Yang ketiga, keterangan diisi oleh adverbia, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Jenis-jenis keterangan. Keterangan tempat, contohnya ayah pulang dari kantor. Keterangan waktu, contohnya Keenan akan datang sore ini. Keterangan alat, contohnya ibu menghaluskan bumbu dengan blender. Keterangan cara, contohnya Elsa memasuki rumah kosong itu dengan hati-hati. Keterangan tujuan, contohnya Ardi giat belajar agar naik kelas. Keterangan penyerta, contohnya mahasiswa pergi studi banding bersama dosen. Keterangan perbandingan, contohnya seperti dan bagaikan. Keterangan sebab, contohnya karena. Keterangan akibat, contohnya sehingga. Keterangan syarat, contohnya jika dan apabila. Keterangan pengandaian, contohnya andaikan. Keterangan atributif. Sekian dan terima kasih.